Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang analisis kekuatan-kekuatan politik dalam kebijakan publik. Yang beranggotakan saya sendiri Taufik Presiden Afdillah Rizky, dan Agung Vio sedang tidak bisa mengikuti Zoom pada kali ini. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Afdillah Rizky. Kepada Afdillah dipersilakan. baik, terima kasih Taufik. Materi pertama akan saya lanjutkan itu tentang kekuatan partai politik dalam kebijakan publik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kebijakan publik strategis secara prinsip tidak mungkin diputuskan sendiri oleh pemerintah, tapi harus disetujui oleh legislatif baik di pusat maupun daerah. Jika di tingkat pusat disebut dengan undang-undang, maka di tingkat daerah disebut dengan peraturan daerah. Peran partainya politik semestinya dalam peran kebijakan publik tidak dilakukan hanya di ruang politik legislatif. Partai politik dapat juga ikut serta dan mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan publik, bahkan secara implementatif terlibat langsung melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan publik. Gabriel Almond mengungkapkan bahwa ada dua elemen penting dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan, yaitu kelompok kepentingan dan partai politik. Hal itu semakin mempertegas akan besarnya peranan partai politik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut. Dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu memegang peranan yang sangat besar. Seperti kita ketahui, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Indonesia pada saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu partai politik. Oleh sebab itu, pastilah Presiden dalam menjalankan pemerintahnya sedikit atau banyaknya dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya. Karena dalam hal ini, eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang mengusungnya. Melalui badan legislatif, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, orang-orang yang duduk dalam parlemen pastilah juga diusung oleh partai politik pada saat pemilihan umum berlangsung. Dalam proses penerapan kebijakan, partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung intermediari antara masyarakat dan negara. Sehingga apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dan negara seharusnya dapat dijembatani oleh partai politik. Dikutip dari Suranto, peran partai politik dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang melekat dalam partai politik tersebut. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu mempunyai tugas adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, dan mengatur daripada kesimpang siuran pendapat dari masyarakat agar berkurang. Dua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Tiga, partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik. Empat, partai sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. Dikutip dari Iskandar, seorang ilmuwan sosial dan pengamat perkembangan sosial politik kontemporer yang serius, Andrain mengemukakan 4 hal penting. 1. Partai-partai tersebut terlibat dalam pendidikan politik. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik ini, partai-partai membantu meningkatkan kesadaran politik, merangsang pemikiran mengenai berbagai isu, dan mendorong keterlibatan politik. Partai-partai politik menghubungkan rakyat dengan pemerintah mereka. Di dalam suatu demokrasi, partai politik berusaha mempertemukan beraneka ragam tuntutan dalam rangka menciptakan suatu kepentingan bersama-sama. 4. Partai-partai yang beroperasi di dalam suatu sistem yang demokratis memainkan suatu paham kunci di dalam proses rekrutmen politik. Fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut. Fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, dan sebagai sarana kontrol pemerintah. Selanjutnya, kekuatan birokrasi dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku
Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik menunjukkan pelaku-pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan kebijakan publik. Faktor birokrasi hierarki dalam implementasi kebijakan mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan, dan pengendalian. Dalam definisi lain oleh Tamin, birokrasi diartikan dalam 3 pengertian sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. 2. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. 3. Birokrasi sering merupakan tujuan pemerintah yang sejati. Karena terlalu mementingkan cara dan bentuk, ia menghalangi pekerjaan yang cepat, serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang jelimet dan bergantung kepada pemerintah atasan, berjiwa statis dan karena itu menghambat kemajuan. Sekianlah presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taufik. Kepada Taufik dipersilakan. Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori politik birokrasi. Dalam teori politik birokrasi menjelaskan peran pembuat kebijakan atau making policy dari administrasi dan birokrasi. Pemikiran ini secara eksplisit menolak dikotomi politik administrasi yang mendasari teori kontrol birokrasi seperti yang dijelaskan dalam bahasan sebelumnya. Secara spesifik dapat dijelaskan membuat teori lebih bisa dipahami dengan melakukan pemisahan administrasi dari politik, menghasilkan ketidaktahuan tentang peran utama birokrasi dalam struktur kekuatan politik. Karena birokrasi dan birokrat terlibat dalam perilaku politik sehingga kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan peran politik birokrasi secara teori tetap ada. Next. Kekuatan militer dalam kebijakan publik. Perwujudan peran militer dalam politik Indonesia telah melewati perjalanan panjang, dan keterlibatan militer dalam politik senantiasa mengalami pasang surut. Bill Persing menyebut bahwa keterlibatan militer dalam bidang non-militer atau politik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut itu terdiri dari yang pertama nilai-nilai dan orientasi para perwira militer baik secara individu maupun kelompok, serta kepentingan-kepentingan material kos militer. Menurut Eric Nordinger, yang mendorong keterlibatan militer dalam politik adalah perlindungan otonomi dan kepentingan korporat militer. Begitu juga menurut Finner kepentingan yang menjadi perhatian utama adalah peran militer. Next. Kepentingan militer angkatan bersenjata juga memainkan peran amat penting dalam keputusan militer untuk ikut campur dalam politik, seperti memperjuangkan kepentingan kelompok dan organisasi, baik itu untuk memperoleh fasilitas militer seperti alat utama sistem persenjataan maupun untuk memberi gaji yang layak kepada anggotanya. Jika para pemimpin politik sipil gagal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka ada kecenderungan militer terpolitisasi dan terintervensi dalam politik. 2. Korps militer adalah wakil penting dari kelas menengah perkotaan, dan apabila pemerintah gagal untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah, maka kelompok perwira militer diperkirakan akan melakukan tekanan terhadap pemerintah, kemungkinan menjatuhkannya. Next. Kekuatan politik militer dapat dilihat dari sumber-sumber powernya.
Yang pertama, garis komando yang jelas. Melalui sistem komando militer yang lebih mampu untuk berada dalam suatu organisasi yang utuh. Yang kedua, sistem hierarki. Sistem hierarki lebih utuhnya kepemimpinan militer dikosongkan pula oleh sistem hierarki yang dilaksanakan dengan disiplin. Amat membantu komandan untuk mengendalikan tingkah laku anggotanya yang tersebar di seluruh daerah. Dengan demikian, pengendalian dan pengawasan terhadap organisasi tingkat daerah dapat dilaksanakan dengan efektif. Yang ketiga, rasa keterikatan antara anggota-anggota militer. Next. Meskipun lalu militer adalah ingin terjun ke bidang politik, tetapi hal itu tergantung pada beberapa faktor. Antara lain ialah latar belakang terbentuknya militer, situasi dan kondisi masyarakat atau pemerintah dan sistem atau bentuk pemerintah dalam suatu negara. Menurut Talcott Person dalam Arif Yulianto, terdapat 3 hal yang menyebabkan militer terlibat dalam politik. Menurut Talcott Person dalam Arif Yulianto, terdapat 3 hal yang menyebabkan militer terlibat dalam politik, yaitu kelemahan struktural atau disorganisasi. Kedua, adanya kelas-kelas yang cenderung terpecah belah dan tidak mampu melancarkan aksi terpadu, termasuk kelas menengah yang secara politik impoten. Rendahnya tingkat aksi sosial dan mobilisasi sumber-sumber material. Next. Keterlibatan militer dalam politik. Faktor dominan masuknya militer dalam dunia politik adalah budaya politik yang kurang dibangun dengan baik oleh partai-partai politik. Ketidakbecusan kalangan sipil dalam mengurus negara membuat kalangan militer berinisiatif untuk masuk dalam dunia politik. Masuknya militer dalam dunia politik disebut dengan Praetorian. Terdapat dalam beberapa cara seorang perwira militer menjadi Praetorian. Yang pertama, mengancam langsung pemerintah dengan kekuatan militer. Yang kedua, intervensi dalam pemerintahan dengan penguasaan otoritas pemerintah dalam bidang kebijakan militer. Di dalam teori Weber, Praetorianisme didefinisikan sebagai dominasi honotiores atau orang hemat atau ningrat. Ini adalah suatu jenis kekuasaan yang diterapkan dalam kelompok manorial atau ksatria atau kelompok patrimonal atau suatu unit yang lebih maju dari rumah tangga patriark yang merupakan unit yang relatif kecil dari yang didasarkan atas ikatan darah. Next. Praetorian adalah situasi dalam masyarakat yang kalangan militernya dominan sebagai aktor politik. Dari kata Praetorianisme yang mengacu pada situasi di mana golongan militer memiliki kekuasaan politik yang independen karena kemampuan untuk mengancam atau menggunakan kekuatan militernya. Konsep itu berasal dari zaman Kesatria Romawi abad 2 BC dan abad 3 AD. Praetorian adalah anggota Praetorian Guard, pasukan pengawal Kaisar yang mempunyai potensi merebut kekuasaan. Di dalam sistem ini, staf penguasa diambil hanya untuk menjamin kebetulan pemerintahan patriarkal. Sedangkan hubungan-hubungan yang didasarkan atas kepemimpinan feodal, birokrasi atau hanya yang bersifat pribadi. Next. Arif Yulianto menyebutkan beberapa ciri kaum Praetorian, antara lain, yang pertama, sering muncul di negara-negara bersifat agraris atau transisi, atau secara ideologi terpecah belah. Dua, baik secara potensial maupun faktual cenderung melakukan campur tangan permanen. Tiga, memiliki kekuasaan merubah konstitusi. Empat, mempengaruhi lembaga militer secara negatif. 5. Menurunkan standar-standar profesionalisme. 6. Kudeta silih berganti, lebih mementingkan ideologi militer daripada skill dan pengetahuan sebagai persyaratan profesional. 7. Bersifat patrimonal, yang dikatakan Weber sebagai hubungan-hubungan ketergantungan didasarkan loyalitas dan kesetiaan. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf ada kekurangan. Dan mohon maaf ada kesalahan pada PowerPoint dan penampilan dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.